Haleluya, puji nama Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, sebab Kau layak terima pujian. Baik di
di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu bersyukur buat anugerah dan kasih sayang Tuhan yang besar yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami berada di tempat ini hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kasih-Mu, dan kami rindu mempersembahkan hati ini. Kami rindu memuji Engkau, memuliakan, mengagungkan nama-Mu, sebab kami tidak dapat membalas semua kebaikan Tuhan, dan segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Bapa di surga. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk mencurahkan kuasa-Mu di tempat ini, mengurapi setiap pelayan-pelayan-Mu, mulai dari song leader, singer, pemain musik Tuhan. Bahkan Engkau sudah menyiapkan anak-anak-Mu yang mau menyaksikan kasih-Mu, bahkan penyampaian firman Allah. Biar semuanya ada dalam urapan Tuhan. Kami percaya kalau Roh Kudus bekerja, maka ada kelepasan, ada kebebasan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami buka di dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau menyanyi dengan sukacita dan penuh percaya bahwa Tuhan gunung batu kita. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku,
tempat yang aman di dunia ini kecuali hanya di dalam Yesus. Kita sambung dengan pujian Hatiku Senang, Hatiku Girang. Kalau ada saudara yang ingin bersaksi, saya persilakan untuk ke depan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya bisa terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya bisa terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya, kita percaya di dalam pujian ada kuasa Tuhan bekerja. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh semangat kembali. Kita mau katakan hatiku senang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan
cerita kita. Ada yang ingin bersaksi? Kemurahan, hikmat, pertolongan dari Tuhan selalu ada buat kita, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan. Ada lagi yang ingin bersaksi? Kalau tidak ada, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian. Pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku.
Bapa di sorga, Bapa yang kami puji, kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan, yang kami percayai terus melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Benar ya Tuhan, Engkaulah yang memilih kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain. Dunia tidak bisa ya Tuhan. Hanya Yesus. Hanya Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada. Ini juga anugerah Tuhan buat kami ya Tuhan. Bukan karena gagah kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi semuanya karena belas kasihan Tuhan boleh kami hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya melalui Roh-Mu ya Tuhan memampukan kami berdiri, memampukan kami ya Tuhan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur jemaat-Mu sudah bersaksi atas kebaikan-Mu. Boleh dikerjakan pekerjaannya karena pertolongan Tuhan. Biarlah kesaksian itu juga boleh menjadi sukacita di dalam hidup kami. Kembali kami terus, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, ada Tuhan di tengah-tengah kami. Dan kami berdoa secara khusus kalau jemaat-Mu ada yang terbaring di rumah sakit. Kami percaya Tuhan ada di sana. Kuasa Tuhan tidak ada yang bisa ngabatasinya. Kami percaya Tuhan memberkati dokter rumah sakit, perawat semuanya yang bekerja di sana ya Tuhan. Agar saudara kami boleh menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Dan memberkati orang tua yang menjaga di sana. Bilur-bilur-Mu sudah tercurah bagi semua orang yang sakit disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Melalui firman yang mau kami terima melalui hamba-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu juga ya Tuhan, kekuatan-Mu untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang kami terima, boleh kami renungkan, boleh kami bawa ke tengah-tengah rumah kami, di tengah-tengah perjalanan kami, di segala pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, dikuatkan oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang jauh daripada sempurna. Tuhan selalu menyempurnakannya. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi menjelang siang. Kita sudah memuji-muji Tuhan, sudah meninggikan Tuhan, dan kita rasa bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya, ya. Melalui kesaksian kita menikmati pertolongan Tuhan di dalamnya, ya. Bahwa benar Tuhan tidak pernah biarkan, tidak pernah tinggalkan orang yang bersandar, orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan ya. Jadi pengharapan orang benar itu tidak sia-sia dan janji Tuhan itu ya dan amin ya. Kita hanya butuh percaya kepada Tuhan ya. Dengan kita percaya kita akan melihat kebenarannya. Dengan kita percaya kita dapat menikmati akan janji-janjinya. Bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan kalau tidak percaya sepenuhnya akan janji Allah. Dan pada saat pagi hari ini
kembali Tuhan memberikan isi hatinya buat kita semua sidang jemaat Tuhan yang ada. Kita sudah memberkati Tuhan melalui pujian kita. Kita sudah memberkati Tuhan dengan penyembahan kita. Dan saatnya Tuhan akan memberkati kita melalui kebenaran firman Allah. Ya, kita akan menyiapkan hati kita tidak setengah-setengah, tapi kita akan menyiapkan hati kita sepenuhnya buat Tuhan. Haleluya. Supaya firman itu boleh tertanam, bertumbuh, tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Puji Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Semua sudah dapat. Demikian bunyi firman Tuhan, perikopnya janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, saya ulangi ayat yang terakhir. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ya, sampai saat ini saya dan saudara sedang menantikan Tuhan. Amin. Ya. Sedang menantikan Tuhan. Dan kalau firman Allah katakan bahwa Dia, sebab Tuhan itu menanti-nantikan, ya, menantikan saatnya di mana Ia hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan kepada saya. Ya. Dalam firman Allah ini Tuhan mempunyai satu kerinduan yang besar, ya, kepada umat-umat tebusannya, kepada umat-umat pilihannya. Dia rindu untuk menunjukkan kepada kita, membuktikan kepada kita bahwa Tuhan itu adil. Haleluya, ya. Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Firman Allah katakan berbahagialah, ya, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, kita semua adalah umat pilihan Allah, umat yang berharga di mata Tuhan. Kita sedang menanti-nantikan Tuhan. Ya. Namun dalam penantian ini tentunya Tuhan mau supaya kita menantikan Dia, menantikan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Menantikan Tuhan dengan penuh satu harapan bahwa satu saat kita berjumpa dengan Dia. Ada banyak orang berkata, ya aku lagi menanti-nantikan Tuhan. Tetapi kehidupannya jauh daripada firman Allah. Kalau kita berkata bahwa kita menanti-nantikan Tuhan, namun penantian kita itu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Penantiannya hanya asal-asal saja. Bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Tuhan mau kita punya kerinduan yang dalam untuk bertemu dengan Dia. Karena di dalam Dia ada janji-janji yang luar biasa. Ya. Kalau selama kita ada di muka bumi aja, Tuhan membuktikan bahwa Dia begitu mengasihi kita, Dia menolong kita, ya. Dia tidak pernah biarkan kita, Dia selalu ada bersama kita di dalam setiap persoalan hidup kita. Tuhan ada di dalamnya, amat terlebih nanti dalam kerajaan surga yang kekal. Dia tetap ada dan Dia selalu ada. Ya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan.
Tuhan mau kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam penantian kita kepada Tuhan. Dalam Alkitab ada 5 anak darah yang bodoh, ada 5 anak darah yang pandai atau yang bijaksana. Ya. Kalau yang bodoh dia menantikan Tuhan asal-asal aja. Ya. Dia tidak memperlengkapi kehidupannya dengan kebenaran firman Allah. Tapi yang bijaksana dia menantikan Tuhan dengan sepenuh hati dan dengan sungguh-sungguh. Dan dia melengkapi kehidupannya sesuai dengan firman Allah. Saya tidak tahu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Apakah kita sudah mempersiapkan hidup kita ini sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah mungkin kita hanya biasa-biasa saja? Yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Ya. Karena Tuhan lebih tahu isi hatimu. Ya, isi hatiku. Haleluya. Ya. Selain dari itu tidak ada. Istri mungkin tahu sedikit ya. Karena yang dikasih tahu aja yang dia tahu. Yang tersimpan, yang ada di dalam, dia nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Ya. Kita punya Allah yang luar biasa. Kadang kita nggak menyadari itu. Tuhan hanya mau supaya kita bersiap diri dalam penantian kita akan Tuhan. Penantian kita akan pertolongan Tuhan. Ada banyak kali kita nggak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Kita maunya cepat-cepat selesai. Ya, apa yang kita minta, apa yang kita doakan, kita pinginnya tuh cepat terwujud gitu loh. Tapi di balik itu kalau apa yang menjadi kerinduan atau doa kita belum terjawab, pasti Tuhan punya rencana yang indah di dalam. Ya. Tuhan sedang mengajar kita untuk sabar, menantikan pertolongan Tuhan. Menantikan jawaban-jawaban daripada doa kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita dilihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Gini, demikian bunyi firman Allah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan, menantikan dengan sungguh-sungguh loh ya. Menantikan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ya. Apabila dalam perjalanan hidupnya menantikan Tuhan itu, dia menghadapi masalah persoalan hidup. Firman Allah katakan dia akan diberikan oleh Tuhan kekuatan baru. Sehingga dia tidak merasa lemah. Ya. Dia tetap kuat. Firman, saya senang sekali firman Tuhan ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Ya. Mereka itu seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam firman Tuhan ini, kalau dia bisa terbang tinggi bagaikan raja wali, dia bisa berlari dan tidak menjadi lemah, tidak menjadi lesu. Sebab apa? Sebab di dalamnya itu ada kekuatan Allah, ada kuasa Allah, ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan yang luar biasa. Tidak seorang pun di antara kita yang mampu bertahan
tanpa ada kuasa Allah di dalam kita. Hanya kuasa Allah yang dahsyat, yang ajaib itulah yang dapat memampukan kita untuk berdiri di tengah-tengah badai. Dalam gelombang, dalam ujian, tidak ada yang bisa menolong kita. Suami, teman, anak, orang tua, pertolongan mereka itu sangat terbatas. Tapi kalau kita menantikan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terbatas. Dan pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Tuhan yang berjanji, Dia setia akan janjinya. Kita tidak perlu takut. Asalkan hidup kita dipenuhi dengan kebenaran firman Allah. Menjadi seperti wanita yang bijaksana. Dia melengkapi hidupnya dengan firman dan Roh Kudus. Karena dia menyadari tanpa itu dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Karena tidak ada kekuatan di dalam dirinya. Berbeda dengan yang bodoh, dia masa bodoh lah. Ya, mau datang ya datang, mau enggak ya enggak. Ya, tapi pada akhirnya pada saat Tuhan datang, dia berusaha minta kepada Tuhan. Minta kepada temannya, ya, minyak. Bagi dong sedikit, bagi dong sedikit. Dia tidak dapatkan itu. Selagi ada kesempatan buat Bapak, Ibu dan saya, ya, untuk mencari Tuhan, menantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kerjakan itu. Pergunakan waktu yang ada sebaik-baiknya, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan datang. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai detik ini kita masih kuat, itu karena Tuhan. Kita menang karena ada pembelaan Tuhan, amin. Ya. Kuasa Tuhan itu lebih dari segalanya. Saya percaya saat kita menantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan, dia akan rindu selalu melekat dan dekat dengan Tuhan. Dia rindu untuk selalu bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam segala hal. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, yang melekat kepada Tuhan, pasti dalam hidupnya ada perubahan. Tidak sama dengan hari-hari yang lalu. Amin. Kalau hidupnya sama, berarti walaupun dia kuar-kuar, wih saya tuh deket loh sama Tuhan. Saya tuh setiap hari baca firman. Berapa pasal gitu, 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal. Tapi kalau hidupnya tidak ada perubahan. Itu namanya tidak ada perubahan. Dan itu namanya omong kosong, cuman baca-baca aja. Ya, firman Tuhan katakan bahwa kalau kita membaca firman itu direnungkan, amin, supaya masuk dan melekat, berakar, dia bertumbuh, kita dapat memperlihatkan buah-buah daripada kebenaran yang ada pada diri kita. Ya, kalau kita sama dengan orang dunia, ya nggak ada perubahan namanya. Ya mau kita bilang kita anak Tuhan, bla 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 bla, percuma. Karena guru saya suka bilang khotbah yang baik itu dari diri sendiri. Ya. Kalau kita khotbahnya wah luar biasa, tapi kalau nggak sesuai, ya tidak ada gunanya. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian,
kita mau belajar. Belajar dari firman Allah. Cara kita menantikan akan Tuhan. Yaitu hidup layak dan berkenan kepada Dia. Ya. Kemudian kita akan lihat di dalam Yesaya pasal 58 ayat 11. Yesaya 58 ayat 11, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya. Dia akan menuntun hidup kita. Dia akan membawa kita, memberikan kepada kita, yaitu memuaskan hati kita. Puji nama Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa memuaskan kita selain Tuhan. Haleluya. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kepuasan bagi jiwa kita. Itu sebabnya kita sebagai jemaat Tuhan, setiap hari kita minta supaya Roh Kudus itu memenuhi hati kita, memberikan damai, memberikan kesejahteraan dalam hidup kita, ya. Supaya di dalam diri kita benar-benar memiliki satu kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan, menantikan Tuhan, karena sukacita penuh Dia sudah berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Dalam kitab Habakuk pasal 3, di situ ada satu, kita sama-sama buka. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Nanti saudara David tolong bacakan. Habakuk pasal yang ketiga ayat ke-17. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Dia membuat kakiku seperti kaki rusa, Dia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Amin. Habakuk katakan sekalipun dia tidak memiliki apapun, tapi dia punya tekad yang bulat, dia tetap akan bersorak-sorai. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadanya. Ya. Di akhir-akhir zaman ini, akhir yang paling akhir, Tuhan mau kita mempunyai kekuatan yang lebih lagi. Karena persoalan ke depan akan lebih berat lagi. Tapi kalau kita melekat kepada Tuhan, firman Allah katakan, Dia akan memberikan kekuatan baru. Ya. Roh Kudus tolong kita. Ya. Kalau Tuhan berjanji bahwa Dia berikan rohnya yang dapat menguatkan kita, menghiburkan kita. Dan saya percaya kita ada saat ini karena pertolongan daripada Roh Kudus. Ya. Puji nama Tuhan. Tuhan kita itu dahsyat dan luar biasa. Ya. Tidak ada yang sama seperti Dia. Kalau Habakuk dia bisa beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan walaupun dia tidak memiliki apa-apa. Kita mau belajar dari Habakuk. Walaupun kita ada di dalam keadaan yang sama seperti Habakuk. Semuanya habis, semuanya dia tidak miliki. Tetap beria-ria. Ya.
Pujian tadi katakan, kesukaan dari Tuhan itu menjadi kekuatanku. Oleh sebab itu mari kita bersuka cita. Di tengah badai, di tengah gelombang sekalipun. Angkat hatimu, bersuka cita seperti Habakuk. Maka kekuatan itu akan bertambah dan bertambah dan bertambah dan bertambah. Sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Saudara percaya tentunya bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Kalau kita memikirkan masa depan, aduh masa depan saya nanti suram apa cerah ya, bisa stres. Ya. Tapi kalau kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan dan menantikan janji-janji Tuhan yang ada dalam firman-Nya yang selalu kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, kita tidak perlu khawatir. Ya, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 46. Yesaya 46 ayat yang keempat. Ini udah tidak asing lagi buat kita. Kita baca sama-sama ya. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji nama Tuhan. Ya. Masih mau khawatir? Masih mau takut? Ini janji firman Tuhan yang seringkali kita abaikan atau kita lupakan apabila kita ada di dalam keadaan yang sulit. Ya. Tapi saya berdoa kiranya Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan setiap firman dalam hidup kita. Sehingga kita tidak benar-benar tidak khawatir lagi. Karena kita taruh hidup kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Dan kita terus menantikan Dia sampai pada waktunya, pada saatnya kita bertemu dengan Tuhan. Dan melihat kemuliaan Allah itu Dia nyatakan dalam hidup kita. Firman Allah dalam ayat yang pertama dikatakan, di ayat Mas dikatakan bahwa Dia ingin menunjukkan kasih setianya kepada kita semua yang ada pada saat ini ya. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mungkin selama saudara mengiring Tuhan sudah begitu banyak pertolongan Tuhan yang semua kita sudah alami dan rasakan, dan Tuhan ingatkan kepada kita bahwa Dia terus akan menggendong kita. Dia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita, karena kayak firman Tuhan kemarin katakan bahwasanya kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian kita. Saya percaya bahwa Tuhan yang berfirman pada siang ini, Tuhan tahu di antara kita mungkin ada beban-beban yang berat ya. Tuhan katakan Dia akan menggendongmu ya, Dia akan memelukmu, Dia akan merangkulmu, dan saudara dan saya akan selalu ada dalam dekapan tangan Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya Yesus, Kau baik Tuhan.
besar dan ajaiblah karyamu.